Bab 736 hasilnya. Nama, bangkitnya dataran hitam penulis. Plus matikan mengatur ulang. Segera, ujung tombak panjang Richard menembus udara menuju dada Rolf, saat tombak itu bersinar terang dan menciptakan aliran udara yang dilewatinya. Pada saat yang sama, sasaran serangan ayah Ellen adalah membuka matanya dengan sangat ketakutan, hampir sampai matanya terlepas dari rongga matanya. Saat itu juga, dia tiba-tiba berhenti bergerak mundur ketika dia merasakan tumit kanannya membentur dinding batu besar. Sial, aku menemui jalan buntu. Jadi, dia berpikir dalam sekejap ketika dia menyadari bahwa musuhnya telah menempatkannya dalam situasi ini tanpa dia sadari. Dan memang benar, harus melawan lawan yang levelnya lebih tinggi darinya saat dia terluka, merasakan banyak kesakitan, telah mengalihkan sebagian perhatiannya. Karena itu, dia masuk dalam rencana Richard, menempatkannya dalam posisi yang sangat berbahaya saat ini. Bagaimanapun, waktu tidak berhenti bagi siapapun, dan tombak Richard semakin dekat ke tujuannya, sementara Rolf gemetar ketakutan saat ini. Matilah, bajingan, brengsek. Akhirnya, Rolf berteriak putus asa, menggunakan seluruh energi yang tersisa di tubuhnya untuk mencoba mengaktifkan teknik pertahanannya sekali lagi. Namun, tidak masalah apakah dia mampu bertahan dari serangan ini atau tidak. Begitu hal seperti itu terjadi, kematian adalah satu-satunya hal yang dapat ia harapkan, apapun hasilnya. Begitu seseorang benar-benar kelelahan, siapapun dengan level yang sebanding dapat dengan mudah melenyapkan orang tersebut. Oleh karena itu, bahkan membela diri dalam situasi ini tidak akan memperbaiki situasi Rolf sama sekali. Dan dia sangat menyesali hal itu. Aha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 . Dia akhirnya berteriak tanpa menahan diri, menyebabkan suaranya menyebar hingga ratusan meter jauhnya. Pada saat itu, ujung tombak Richard telah menembus pertahanan terakhir pria itu dan kemudian menembus armor dan kulit hingga mengenai jantung targetnya. Merasakan hal ini, Rolf meletakkan kedua tangannya pada bagian gagang tombak yang menekannya ke dinding untuk menghentikan senjatanya. Namun kekuatan satu tangan Richard sudah lebih signifikan dari apa yang dimiliki Rolf saat ini. Jadi, tombak itu perlahan-lahan terus menembus jantung pria itu hingga ujungnya menembus punggungnya. Pada saat ini, Rolf akhirnya berhenti berteriak ketika darahnya mulai mengucur dari mulutnya sementara beberapa bagian tubuhnya bergetar. Dia menatap jauh ke dalam mata Richard seolah siap memberikan ancaman terakhirnya, mungkin mengutuk orang yang menjadi saingannya selama ratusan tahun ini. Tapi kegelapan kematian telah menyelimuti tetua tertinggi keluarga Allen, saat matanya terus menatap mata Richard, tapi dia tidak bisa lagi melihat. Engah, menyadari keadaan tak bernyawa di mata orang di depannya, ayah Ellen tidak butuh waktu lama untuk menarik kembali tombaknya, melepaskan pria di depannya. Kemudian tubuh Rolf yang tak bernyawa perlahan-lahan jatuh ke tanah, awalnya dia berlutut, hingga gravitasi setempat menariknya seluruhnya ke tanah. Dia akhirnya mati, dan melihat genangan darah mulai terbentuk di bawah tubuh itu, Richard tidak berkata apa-apa dan hanya memperhatikan orang itu beberapa saat. Setelah itu, dia meninggalkan orang tersebut begitu saja dan menuju ke tempat keempat musuh itu bertarung melawan para tetua keluarga Nash dan Stokes. Sekarang giliranmu, dasar Collins sialan. Dalam sekejap mata, beberapa menit telah berlalu sejak awal konflik itu. Saat ini, dari 6 orang yang datang ke tempat ini dalam upaya menyelesaikan perbedaan mereka dengan pemimpin keluarga Nash, hanya 2 orang yang masih hidup. Selain tetua tertinggi keluarga Allen, 2 tetua lainnya yang menemaninya dan Patriark Duncan telah meninggal tidak lama setelah Richard bergabung dalam pertarungan lainnya. Namun setelah kematian ketiga orang tersebut, kelompok Richard, kedua tetua Nash, dan ketiga tetua Stokes hanya berhasil melenyapkan yang paling lemah dari kedua anggota keluarga Collins. Orang-orang seperti itu adalah yang terkuat di tempat ini, selain 2 pemimpin keluarga Allen, tentunya. Dan sejak Richard berhadapan dengan Rolf di awal pertarungan, 5 orang yang menghadapi 4 lawan di sana menderita hampir sama seperti lawannya. Akibatnya, setelah ketiga orang itu pergi, kelompok Richard kesulitan menghadapi kedua Collins, hanya berhasil membunuh yang paling lemah di antara mereka, level 56, setelah beberapa menit. Namun semua pertempuran itu bukannya tanpa pengorbanan. Selama seluruh pertempuran, dari awal hingga saat ketika hanya ada 1 Collins yang masih hidup di tempat ini, 2 orang dari keluarga Stokes dan 1 dari keluarga Nash menerima pukulan keras. Salah satu dari mereka kehilangan tangan dalam pertempuran tersebut,
sementara dua lainnya mengalami luka parah di daerah dada. Karena itu, hanya tetua tertinggi Nash, salah satu tetua dari keluarga yang sama, dan anggota House Stokes lainnya yang tersisa bertarung saat ini melawan individu level 57 itu. Di sisi lain, Celeste dan Marvin baru saja menyelesaikan pertarungan mereka melawan Patriarch Allen. Setelah berjuang keras untuk individu itu, Celeste dan Marvin berhasil melemahkannya semakin banyak, sementara mereka tidak terlalu menderita selama pertarungan. Tapi Duncan Allen memang petarung yang tangguh dan telah memberikan beberapa kerusakan pada mereka berdua, sampai-sampai meskipun nyawa mereka tidak dalam bahaya, mereka berdua harus hidup dengan kenangan pertarungan itu di kulit mereka. Setidaknya begitulah yang akan terjadi selama beberapa waktu. Bagaimanapun, melawan dua lawan dengan kemampuan yang sama adalah tugas yang hampir mustahil untuk diselesaikan dan masih bisa bertahan. Dan seperti yang diharapkan, tidak butuh waktu lama bagi orang tersebut untuk menjadi kelelahan dan menderita pukulan fatal. Namun, setelah melawan keduanya selama beberapa menit dan menderita luka parah di sekujur tubuhnya, Duncan menyerah pada salah satu anak panah Marvin yang menembus kepalanya. Anak panah ini telah menembus kepalanya hingga bagian tengah belakang lehernya, dan ujungnya keluar tepat di tengah-tengah mata Duncan sementara matanya melotot. Namun hanya Celeste yang pernah melihat ekspresi seperti itu ketika akhirnya tubuh pria itu terjatuh tertelungkup ke tanah. Setelah mengakhiri kehidupan Patriarch Allen, Marvin dan Celeste tidak membuang waktu. Setelah memastikan kematian orang tersebut, keduanya bergegas menuju pertempuran terakhir. Kekuatan, itulah akhir dari dirimu, bajingan Collins. Richard berkata dengan semangat sambil merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Pada saat yang sama, dua orang lain di sana, satu di level 56 dan satu lagi di level 55, terus menyerang orang itu dari samping sementara kotoran, darah, dan keringat bercampur di pakaian mereka. Kurang ajar kau, kata orang yang selamat itu dengan nada penuh dendam dan kebencian. Kalian orang-orang celaka, biarpun aku mati di sini, tidak akan lama lagi seluruh kerajaan ombak mengincar keluargamu. Raja masa depan, Pangeran Charles, akan membantai kalian semua. Dia berkata dengan gila-gilaan sambil berpegang teguh pada pemikiran bahwa dia setidaknya akan dibalaskan. Bagaimanapun, organisasi di balik pangkalan di dataran hitam itu mungkin berasal dari luar wilayah dan tidak dapat mencampuri urusan dalam negeri setempat. Namun di sisi lain, keluarga Walker merupakan organisasi regional yang berhak bergerak menuju pulau ini. Jadi, pria ini yakin bahwa semua orang ini akan segera mati ketika Charles mengambil alih kekuasaan sebagai raja negara paling berkuasa di wilayah tersebut. Tapi sebelum dia punya kesempatan untuk membuat ancaman lagi, serangan semi-transparan berbentuk kepalan tangan menembus udara di tempat itu, menuju ke bagian belakang kepala orang ini. Kamu banyak bicara omong kosong. Celeste berkomentar dengan suara rendah, tepat ketika dia melihat serangannya menghantam kepala orang itu dengan keras. Saat itu juga, dia lelah karena dia tidak hanya bertarung melawan Duncan tetapi juga beberapa musuh yang mencoba menghalangi jalannya ke sini. Tetap saja, musuhnya lebih buruk keadaannya daripada dirinya, ditambah kemampuan bertarungnya lebih unggul dari miliknya. Jadi, saat serangannya mengenai kepala orang itu, suara yang mirip dengan suara semangka yang jatuh dari ketinggian ke tanah bergema di tempat itu. Kemudian, kepala orang itu meledak berkeping-keping, mengakhiri hidupnya. Ketika tubuh Raja Spiritual level 57 itu akhirnya jatuh ke tanah, semua orang di sekitar menghela nafas lega karena pertempuran telah berakhir. 2 dari 8 orang yang hidup di tempat ini hanya kelelahan, tanpa luka parah di tubuhnya. Namun di sisi lain, 3 orang di sana, meski tidak berisiko kehilangan nyawa, namun mengalami luka yang sedemikian parah sehingga kehidupan mereka mulai saat ini harus berbeda. Entah karena ada bagian tubuh mereka yang hilang atau kerusakan yang parah, mereka hampir tidak bisa mengobatinya di wilayah ini. Akibatnya, mereka sekarang harus hidup dengan kemampuan bertarung di bawah tingkat budidaya mereka. Begitulah kasus kedua tetua keluarga Stokes dan tetua keluarga Nash yang sebelumnya mengundurkan diri dari pertempuran yang terjadi di tempat ini. Adapun 3 orang yang terus bertarung melawan Raja Spiritual level 57 hingga serangan Celeste, masing-masing dari mereka terluka parah dan hampir kelelahan. Namun dengan bantuan medis setempat, pil, dan istirahat beberapa minggu, mereka akan pulih seperti sebelum pertarungan tersebut. Dengan itu, lebih banyak orang yang terluka di sana tidak bisa menahan diri. Sebaliknya, setelah melihat mayat orang itu tergeletak di tanah,
mereka segera duduk di titik yang berbeda, merilekskan tubuh mereka dari ketegangan yang selalu ada selama pertempuran. Fiuh, ini akhirnya berakhir. Hah, hah, tapi itu jauh lebih sulit dari yang kita bayangkan. Anggota keluarga Stokes level 55 mengatakan ini sambil melihat ke arah teman-temannya dan meratap. Di sisi lain, keluarga Nash cukup senang sekarang. Hahaha, sekarang keluarga kita akan mampu melampaui keluarga Allen. Richard berkata dengan puas, seolah-olah rasa sakit di sekujur tubuhnya tidak penting. Dia tahu bahwa pihak House Allen masih kuat, dan melenyapkan keluarga itu akan menjadi pekerjaan yang berat. Namun dengan hilangnya 4 pilar besar, organisasi Pulau Batu ini tidak akan bertahan lama. Hal ini karena sekutu mereka tidak akan mendukung kekuatan yang telah kehilangan para pemimpinnya, orang-orang yang sangat dihargai oleh organisasi regional lainnya. Lagi pula, siapa yang rela mengorbankan dirinya demi seseorang yang bisa terancam secara signifikan bahkan oleh kekuatan regional tingkat rendah. Artinya, keluarga Allen masih memiliki banyak raja spiritual, namun tidak satupun dari mereka yang sekuat sebagian besar patriark keluarga bangsawan regional. Sebagian besar patriark keluarga bangsawan di wilayah ini setidaknya berada pada level 56. Tapi keluarga Allen baru saja kehilangan 4 individu dengan kekuatan minimum pada atau di atas level tersebut. Oleh karena itu, meskipun tidak mudah untuk melenyapkan sisa keluarga ini, sebenarnya keluarga bangsawan daerah manapun dapat menimbulkan masalah serius bagi mereka. Oleh karena itu, kemungkinan besar sejak berita kematian orang-orang itu tersiar dari sini, banyak sekutu organisasi itu perlahan-lahan akan meninggalkan perahu keluarga Allen. Dan meskipun beberapa orang mempunyai perjanjian yang mungkin memaksa mereka untuk bertindak bahkan dalam situasi seperti ini, hal itu tidak terlalu berarti bagi keluarga Nash pada saat ini. Hanya ada 4 keluarga bangsawan tingkat tinggi di Pulau Batu, di antaranya keluarga Nash dan Neil, yang merupakan sekutu. Di luar mereka ada keluarga Allen, yang baru saja mengalami pukulan ini. Jadi, satu-satunya keluarga yang tersisa adalah organisasi pandai besi, mirip dengan keluarga Elena. Rumah bangsawan seperti itu berada di pihak aliansi keluarga Allen, tetapi mereka tidak memiliki prajurit tingkat tinggi. Akibatnya, tidak ada raja spiritual di atas level 56 di antara sekutu keluarga Allen, membuat mereka rentan terhadap aliansi keluarga Elena. Oleh karena itu, meskipun Richard tahu tidak mudah atau cepat menghabisi keluarga Allen, dia tertawa puas. Mereka hanya perlu bertindak hati-hati dan terus-menerus melenyapkan organisasi semacam itu. Dengan ini, cepat atau lambat, mereka akan dapat menyelesaikan masalah ini, mengakhiri perang antara dua keluarga bangsawan di Pulau Batu. Bagaimanapun, ketika Richard sedang tertawa dan berbicara dengan anggota keluarga lainnya di sana, Celeste sedang mengumpulkan barang-barang milik beberapa mayat di sebelah Marvin. Bagaimana Patriark Marvin ingin membagi sumber daya ke-6 orang itu? Dia bertanya sambil menatap pria itu sambil berpikir seolah dia sedang menanyakan pertanyaan retoris. Melihat ini, Marvin tersenyum canggung, namun ia segera menjawabnya. Tanpa bantuan Nona Celeste dan tentara dataran hitam, tentu saja kami tidak akan mampu mengalahkan orang-orang itu. Jadi wajar saja, semua barang pada orang itu adalah milikmu. Kalau begitu aku tidak akan menahan diri. Dia berkomentar sambil berjalan menuju Marvin dan kemudian tanpa basa-basi mengambil 4 cincin spasial di tangan pria itu. Setelah melihat ini, Marvin tidak berkata apa-apa, tapi dia tidak merasa bersalah karena Celeste mengambil sumber daya tersebut. Bagaimanapun, dia masih harus berperang melawan anggota keluarga Allen lainnya, dan ketika konflik ini selesai, keluarganya dapat menyerap lebih dari sekedar harta benda ke-6 orang ini. Dan ketika wanita itu menghitung pendapatannya dan tentara, sang patriark kemudian bertanya, "Apa yang akan kamu lakukan sekarang?" Celeste kemudian melanjutkan apa yang dia lakukan sambil menjawab pertanyaan seperti itu. "Sekarang kita telah menyelesaikan urusan kita di Pulau Batu, kita akan kembali ke dataran hitam. Kami mengalami perang yang jauh lebih buruk daripada kamu di depan pintu kami. Begitu. Nah, saat kami menyelesaikan urusan kami di sini di Pulau Batu, kami akan mengirimkan bala bantuan untuk membantu Anda dalam perang kemerdekaan dataran hitam." Ucapnya sambil menunjukkan rasa terima kasihnya atas bantuan yang diberikan Minos kepada keluarganya. Marvin tahu bahwa Minos tidak mempunyai kewajiban untuk membantunya karena mereka hanya mitra dagang. Namun, tetap saja, Stuart muda telah mengirimkan bantuan ke rumah Nash. Untuk itu,
dia sangat berterima kasih kepada Minos dan Black Lion. Dia tahu bahwa pemuda itu mungkin melakukannya karena alasan egois. Namun hal itu tidak membuat perbedaan apapun bagi Marvin. Atau lebih tepatnya, dia lebih suka seperti itu. Lagi pula, siapa yang tidak bertindak demi kepentingan pribadi? Hanya orang gila atau naif yang akan melakukan hal-hal berbahaya demi kebaikan orang lain di dunia spiritual. Dan sebagai pemimpin keluarga Nash, dia tidak ingin bersekutu dengan orang seperti itu. Dalam pandangannya, orang seperti itu seperti bom waktu. Bagaimanapun, dia berterima kasih atas dukungan Minos. Itu sebabnya dia membuat janji seperti itu. Kuharap kita tidak membutuhkannya, tapi ada baiknya kita mengetahuinya, komentar Celeste setelah dia selesai memindai 6 cincin spasial itu. Dia kemudian melihat ke arah 3 anggota keluarga Stokes yang datang ke tempat ini bersamanya dan berkata, "Kalian bertiga, aku akan meminjam binatang spiritualmu." "Apa?" ketiganya berkata secara bersamaan. Mereka telah berjuang dan menderita begitu banyak di tempat ini, tapi wanita ini mengatakan hal seperti itu seolah-olah dia meninggalkan mereka. Pemimpin mereka kemudian bertanya pada Celeste sambil menatapnya dengan tatapan marah. "Dan bagaimana kita akan pulang ke rumah? Apakah kamu akan meninggalkan kami di sini? Apakah kalian ingin aku tinggal di sini sampai kalian siap untuk kembali?" Dia bertanya sambil tersenyum. "Maaf teman-teman, perang melawan keluarga Brown tidak berhenti hanya karena kalian menderita dalam pertempuran ini. Kalian terluka dan perlu istirahat beberapa hari agar kalian dapat melakukan perjalanan keliling wilayah kami. Tapi saya cukup sehat untuk kembali ke dataran hitam dan berperang." Dia berkata dengan serius. "Tapi jangan khawatir, ketika saya tiba di pangkalan angkatan laut, saya akan meminta seorang tentara mengawal monster Anda kembali ke sini. Setelah itu, Anda dapat pergi ke kota kering untuk menerima perawatan medis yang lebih khusus atau sekadar kembali ke wilayah Anda di kerajaan Cromwell. Anda yang memutuskan, tetapi sekarang saya harus pergi." Mendengar ini, ketiganya merasa sangat terharu, lebih baik, lega mengetahui bahwa mereka tidak ditinggalkan begitu saja di tempat ini. Di sisi lain, Richard segera memanfaatkan kesempatan itu untuk mengajak mereka bertiga untuk tinggal bersama keluarga Nash. Tidak butuh waktu lama, dan tak lama kemudian Celeste sudah terbang melintasi langit Pulau Batu saat dia kembali ke dataran hitam. Namun sementara itu, di salah satu kelompok keluarga Allen bersiap untuk bertindak melawan Hausnas beberapa menit setelah jatuhnya 4 anggota inti keluarga Allen, hasil pertempuran ini akhirnya sampai ke tangan pasukan organisasi ini. Pasukan keluarga Allen dan sekutunya sudah tersebar di sekitar lingkungan tempat markas besar keluarga Nash berada. Bagaimanapun, mereka bermaksud menyerang organisasi musuh ini setelah misi Duncan dan Rolf berhasil. Karena mereka telah menyelidiki daerah di mana Marvin dan Richard berada dan mengirimkan kelompok yang kuat ke tempat itu, mereka tidak mengharapkan hasil apapun selain kemenangan. Oleh karena itu, segala sesuatunya telah dipersiapkan bagi pasukan mereka untuk bertindak melawan markas besar keluarga Allen dalam upaya untuk semakin melemahkan musuh-musuh mereka pada saat yang tepat ini. Namun saat mereka menunggu pesan dari pemimpin mereka agar mereka bisa menyerang tempat ini, mimpi buruk yang sedikit dari mereka duga akan terjadi telah terjadi. Beberapa anggota administratif dari markas besar keluarga ini bergegas mendatangi kelompok-kelompok ini dengan berita kematian para pemimpin mereka. Penatua Elise, sesuatu yang buruk telah terjadi. Seorang pria berambut putih yang berada di akhir tahap kelima mengatakan hal ini dengan wajahnya yang seputih rambutnya. Dia kemudian memandang dengan ketakutan pada wanita itu, yang saat ini adalah orang terkuat yang hidup di keluarga ini. Sang patriark, tetua tertinggi, dan 4 tetua yang menemani tim itu sudah mati. Mereka semua mati hanya dalam waktu 20 menit. Dia mengatakan ini sambil merasa sangat tidak enak. Bukan hanya karena kelelahan berlari beberapa kilometer untuk membawa informasi tersebut, tapi juga dari masa depan suram yang mungkin akan ia dan keluarganya hadapi. Setelah mendengar ini, Penatua Elisa dan semua raja spiritual yang bersiap untuk bertindak melawan keluarga Nash terdiam sejenak. Pada saat itu, meski kesunyian tempat itu membuat mereka merasa semakin tidak enak, berbagai ekspresi negatif terlihat di wajah para ahli tersebut. Sebelumnya sebagian dari mereka merasa lega karena mendapat kesempatan untuk mengakhiri konflik ini. Namun sekarang, mereka sepertinya telah kehilangan pijakan, seolah-olah mereka telah terbangun dalam kenyataan kejam yang tidak mereka inginkan menjadi kenyataan.
Yang lain sudah merasakan hawa dingin yang merambat di punggung mereka. Seolah-olah indera mereka memberitahu mereka bahwa tidak akan butuh waktu lama bagi mereka untuk bertemu dengan orang-orang mati di dunia bawah. Dan tentunya raut penyesalan di mata sekutu keluarga Allen juga terlihat pada beberapa orang di tempat itu. Penatua Elise kemudian memecah kesunyian dan bertanya dengan suara rendah. Itu tidak mungkin. Apakah kamu serius, Howard? Apakah kamu mengatakan bahwa sang patriark, tetua tertinggi, dan 4 anggota terkuat dari keluarga kita terbunuh? Raja spiritual level 55 ini merasa tidak percaya setelah mendengar informasi itu. Karena itu, dia perlu menanyakan hal itu. Namun dalam hatinya, Elise sudah tahu kalau itu benar. Lagi pula, tidak ada alasan bagi anggota keluarga untuk membuat lelucon buruk seperti itu. Dia menanyakan hal ini hanya karena berita ini sangat mengejutkan dan kontradiktif sehingga sebagian dari dirinya masih meminta konfirmasi kedua. Sayangnya, Penatua Elise, itu adalah kebenarannya. Pria sebelumnya berkomentar dengan nada ketakutan, berkeringat banyak. Kedua tetua yang seharusnya bersama kelompok sekutu di sekitar tempat itu adalah orang pertama yang tanda jiwanya terhapus. Tetapi tidak lama kemudian, tetua tertinggi dan 2 tetua lainnya yang termasuk dalam kelompok patriark itu jatuh secara berurutan, dengan hanya beberapa detik antara kematian mereka. Sang patriark adalah orang terakhir yang jatuh. Dia menggambarkan apa yang dia lihat di ruangan tempat lampu jiwa dari anggota keluarga terkemuka itu berada. Apa? Setelah mendengar hal seperti itu, salah satu sekutu itu adalah orang pertama selain Elisa yang mengatakan sesuatu sementara ekspresi kekhawatiran muncul di wajahnya. Apakah itu berarti kelompok Pearl juga telah tersingkir? Meneguk, Tuan Lonnie, saya tidak tahu pasti karena kami tidak memiliki tanda jiwa anggota keluarga lain. Tapi karena tidak ada yang kembali dari misi itu, kami berasumsi mereka semua mati. Orang seperti itu berkomentar setelah menelan ludahnya ketakutan, melihat orang itu, salah satu kepala keluarga menengah dari Pulau Batu yang tergabung dalam aliansi House Allen. Mendengar ini, tidak hanya pria itu tetapi sekutu House Allen lainnya di sana pun terpikat, dengan firasat buruk, beberapa sudah bersiap untuk meninggalkan tempat itu. Di tempat ini terdapat orang-orang dari beberapa keluarga bangsawan lokal dan sekutu luar, seperti dalam kasus keluarga Collins, yang memiliki raja spiritual level 55 dalam kelompok ini. Karena beberapa dari kekuatan ini telah mengirimkan anggotanya untuk membantu kelompok Duncan, mereka sudah sangat khawatir tentang apa yang mungkin terjadi pada anggota keluarga mereka. Kelompok Duncan pada dasarnya terdiri dari tim terdepan, 6 orang yang menyerah pada aksi gabungan kelompok Celeste dan Marvin. Namun kelompok raja spiritual lain di daerah itu ditugaskan untuk menangani kelompok Celeste yang telah diidentifikasi sebelumnya. Namun kelompok itu juga telah menyerah pada tangan Celeste saat dia dan kelompoknya bergegas menuju lokasi pertarungan utama. Dan karena beberapa dari orang-orang itu adalah orang-orang berpangkat tinggi di keluarga-keluarga yang bersekutu dengan House Allen, para perwakilan itu mau tidak mau merasa gelisah dengan kemungkinan bahwa semua orang itu telah meninggal. Beberapa dari mereka bahkan adalah suami atau istri dari orang-orang di tempat ini. Di sisi lain, saat sekutu tersebut buru-buru meninggalkan tempat itu, semua anggota keluarga Allen berada dalam kondisi depresi. Cek, saya tidak percaya, nas terkutuk itu telah menipu kita dan menghancurkan fondasi keluarga kita. Kita sudah selesai, sekarang tanpa perlindungan dari patriark dan tetua tertinggi, hanya masalah waktu sebelum kita musnah. Brengsek, bagaimana ini bisa terjadi? Kelompok investigasi kami tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Sementara beberapa dari orang-orang itu mendiskusikan apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi di masa depan bagi mereka, Elise, meskipun dia sangat ketakutan, tidak butuh waktu lama untuk mencoba menenangkan diri. Sayangnya, waktu tidak berhenti hanya karena dia menghadapi masalah besar di hadapannya. Oleh karena itu, dia tidak bisa membiarkan dirinya terbawa oleh perasaan putus asa dan tetap bersikap tenang di tempat ini. Akibatnya, dia berusaha menjadi kuat dan mengambil tanggung jawab untuk menghadapi situasi ini, yang akan selalu menjadi tanggung jawabnya karena dia adalah ahli terkuat yang masih hidup di keluarga ini. Mari kita mundur dulu. Dia berkomentar dengan keras sehingga semua orang di sana bisa mendengarnya. Keluarga Nas telah mengalami kerusakan parah dalam beberapa bulan terakhir, dan mereka tidak akan dapat segera mengambil tindakan terhadap kami. Jadi, mari kita mundur dan mempelajari pilihan kita di markas besar. Mungkin ada jalan keluarnya.
Dalam sekejap mata, 1 minggu lagi telah berlalu. Pada periode ini, keluarga Nash tidak bertindak melawan House Allen karena organisasi mereka sedang tidak dalam kondisi terbaiknya. Dan dengan pertengkaran baru-baru ini, para pemimpin keluarga Allen memerlukan waktu untuk beristirahat sebelum melanjutkan rencana mereka yang lebih berani. Namun yang jelas, keluarga Nash tidak melewatkan kesempatan untuk mengubah perilaku mereka mengenai hal-hal selain pertempuran. Sebelumnya, House Allen menekan mereka karena perbedaan kekuatan antara keduanya, akibat tindakan keluarga Allen dengan keluarga Famland beberapa bulan lalu. Namun dengan kematian spesialis paling penting dari keluarga Allen dan beberapa sekutu organisasi tersebut, segalanya sekali lagi berubah dalam perang yang terjadi di Pulau Batu. Jadi, keluarga Nash dan sekutunya tidak melewatkan kesempatan untuk mengubah beberapa perilaku mereka, mulai menekan aliansi musuh. Namun sementara itu, 50.000 tentara-tentara kontra-revolusioner House Brown hampir seluruhnya telah mencapai dataran hitam setelah hampir sebulan sejak pembentukannya. Tentara kontra-revolusioner keluarga Brown hampir seluruhnya mencapai dataran hitam. Pasukan semacam itu dibagi menjadi 4 titik utama, di mana sebagian besar pasukan sudah ditempatkan. Namun di sisi lain, banyak kamp kecil di sekitar perbatasan wilayah ini sudah beroperasi. Keempat pos tersebut telah menampung sekitar 40.000 tentara, pos utama di kota maritim, di mana lebih dari 15.000 orang dari kelompok tersebut diperkirakan akan ditampung di sana. Namun tentara yang dikumpulkan oleh pasukan kerajaan Brown juga memiliki kekuatan besar yang tersebar dalam banyak kelompok kecil di seluruh perbatasan dataran hitam, sekitar 10.000 orang di kamp sementara. Tempat-tempat seperti itu akan lebih banyak digunakan di masa depan untuk aksi yang lebih cepat dengan jumlah kombatan yang lebih sedikit. Dengan begitu, hanya dalam hitungan hari saja api perang akan menyebar ke seluruh wilayah dataran hitam. Waktunya telah tiba untuk memulai periode konfrontasi antara kekuatan Minos dan Thomas Brown. Sementara puluhan ribu penjajah mulai terbiasa dengan iklim di daerah ini, Minos berada di markas besar pasukannya, bekerja dengan tentara administratif dalam rencana aksi organisasinya. Dia sekarang berada di salah satu ruang pertemuan markas besar. Tempat ini tidak cukup besar untuk menampung puluhan orang namun memiliki cukup ruang untuk menampung 20 atau 30 orang yang berada di sana saat ini. Di tempat seperti itu, sebagian besar ruangan ditempati oleh sebuah meja besar yang membentang dari satu ujung ruangan ke ujung lainnya, tempat sebagian besar orang di sana duduk-duduk. Namun beberapa orang berdiri di tempat itu, beberapa di belakang kursi di mana kursi terkuat berada, sementara yang lain berada di tempat yang mereka rasa paling nyaman, seperti dalam kasus Pique. Pria itu sedang menyandarkan punggungnya di salah satu dinding samping ruangan, di samping salah satu dari sekian banyak gambar pemandangan dataran hitam, sesuatu yang biasa ditemukan di gedung-gedung pemerintah setempat. Dan di tempat yang penuh dengan orang ini, kadang-kadang tentara administrasi mempresentasikan rencana mereka, sementara tentara prajurit lainnya memberikan pendapat mereka tentang kelangsungan rencana orang-orang lain tersebut. Namun pada kesempatan ini, mereka juga berbicara tentang aksi militer yang sedang dalam pengembangan atau akan segera terjadi. Tuan Muda, kelompok kota maritim akan bertindak melawan musuh di kota itu kapan saja. Dari informasi terbaru yang kami terima, jumlah musuh di tempat itu sudah melewati 15.000. Dan berdasarkan rencana yang disepakati dengan para prajurit di kota itu setelahnya, kami tidak akan menunggu lebih banyak musuh datang ke sana untuk bertindak. Sesuai rencana prajurit yang dikomandoi oleh Letnan Edward, kami tidak akan menunggu pemimpin musuh tiba di tempat itu dan menghalangi tindakan kami. Joey mengomentari hal itu sambil melihat ke samping di salah satu ujung meja itu, di mana Minos sedang duduk di samping kedua pacarnya. Jadi, kita bisa mengharapkan kabar dari tempat itu kapan saja mulai sekarang. Begitu, Minos berkomentar dengan suara rendah sementara sikunya disanggah di atas meja dan kedua tangannya disilangkan setinggi hidung. Bagaimana kabar angkatan laut kita? Dan migrasi warga kota itu? Joey kemudian menjawab, Letnan Angela sudah memiliki armada 17 kapal di sekitar kota maritim. Jadi, segera setelah pangkalan rahasia tempat itu memberi sinyal, dia dan armadanya akan memulai pertempuran di tempat itu. Celeste sudah kembali ke pangkalan angkatan laut minggu lalu. Karena dia baru saja melalui pertempuran hebat, Angela menuju kota maritim, memimpin armada itu. Sebelumnya hal seperti ini tidak direncanakan terjadi, karena para prajurit angkatan darat tidak tahu berapa lama Celeste akan tinggal di Pulau Batu. Oleh karena itu,
Serangan Angkatan Laut pada awalnya tidak akan dipimpin oleh tentara raja spiritual melainkan seorang prajurit berpangkat lebih rendah. Lagi pula, seseorang harus tinggal di pangkalan Angkatan Laut itu untuk menandai wilayah tersebut, untuk melindungi pos militer tersebut dari kemungkinan musuh yang kuat. Namun melakukan serangan Angkatan Laut tanpa pemimpin berpangkat tinggi belum tentu menjadi masalah besar. Itu karena, di wilayah benua tengah ini, pertempuran semacam itu lebih bergantung pada bagaimana senjata kapal perang digunakan dibandingkan pada level orang yang memimpin armada tersebut. Tanpa kemampuan terbang, akan sulit bagi tentara di tingkat manapun untuk berperang di laut lepas. Bahkan ada kemungkinan bagi para pembudidaya untuk bertarung dengan meluncurkan teknik ofensif mereka dalam jarak jauh atau menggunakan pertahanan mereka untuk melindungi kapal. Namun pertempuran dengan cara ini sangat tidak efisien dan sangat merugikan awak kapal perang tersebut. Oleh karena itu, memiliki pemimpin tingkat tinggi tidak akan memberikan banyak perbedaan dalam peperangan laut lokal. Jadi, tentara belum menjadwalkan raja spiritual untuk menemani kelompok itu. Namun karena Celeste telah kembali dari Pulau Batu cukup awal untuk tinggal di markas menggantikan Angela, wanita lain ini telah bergabung dengan kelompok tersebut. Lagi pula, meskipun dia tidak perlu bergabung dengan grup ini, itu tidak berarti dia tidak bisa berbuat apa-apa. Paling tidak, dia bisa berpisah dari pasukan di kapal-kapal itu dan segera bergabung dalam pertempuran yang akan terjadi di kota maritim, di mana kekuatannya pasti akan sangat membantu. Di sisi lain, karena kapal perang tentara dataran hitamlah yang akan memulai serangan, akan ada lebih banyak ruang baginya untuk membantu dalam pertempuran. Serangan terhadap kota maritim harus dimulai dari laut. Itu karena jika sesuatu yang aneh terjadi di kota, armada pengawal kerajaan-kerajaan Brown akan segera menyadari hal seperti itu. Ketika ini terjadi, mereka dapat menyerang kota itu dengan sekuat tenaga dan membunuh ribuan warga dan tentara sebelum armada Angela sempat melakukan apapun. Sebaliknya, jika penyerangan dimulai dari laut, maka pasukan di darat tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu angkatan lautnya. Sebaliknya, mereka bahkan mungkin menjadi sedikit rentan pada saat seperti itu, mengira mereka akan diserang dari laut. Namun meski mereka tidak mempertimbangkan hal ini, jebakan di sekitar kota itu dapat diaktifkan dengan sangat cepat. Jadi, meski musuh Minos menyadari bahwa mereka telah jatuh ke dalam jebakan, itu sudah terlambat. Dan itulah rencana aksi terbaik untuk konfrontasi di kota maritim. Alasannya konfrontasi harus dimulai dari laut, dan peluang Angela akan lebih besar lagi dalam situasi seperti itu. Adapun warga kota itu, ada sekitar 200.000 orang di sana saat ini, dan lebih dari 70% diantaranya telah menerima usulan program upaya perang yang dipikirkan oleh para prajurit di pangkalan rahasia itu. Mereka berada di daerah yang jauh dari tempat jebakan kita dan tempat kemungkinan terjadinya pertempuran. Jadi, kami berharap sebagian besar dari mereka bisa selamat dari konflik di kota itu. Sedangkan sisanya, kami hanya bisa berharap mereka tidak mati dan mempunyai kesempatan untuk bermigrasi ke kota kami di masa depan, kata Joy setelah selesai berbicara tentang situasi di kota itu. Yah, angkanya lumayan, komentar Minos, tidak peduli dengan kemungkinan korban jiwa di tempat itu. Dia ingin sebanyak mungkin orang untuk bertahan hidup karena kemungkinan terbesarnya adalah orang-orang tersebut akan bergabung dengan kotanya setelah konflik di tempat itu. Dan itu akan sangat baik baginya. Tapi Minos percaya pada kebebasan individu. Lantas, jika ada orang yang ingin mati di tengah baku tembak, lalu apa yang bisa dia lakukan? Dia tentu tidak akan berhenti bertindak hanya demi orang-orang itu. Dia tidak menginginkan kematian orang asing atau orang tak bersalah. Meski begitu, dia tidak akan gagal untuk memilih tindakan terbaik bagi pasukannya hanya karena akan ada korban jiwa di antara penduduk setempat. Adapun berapa banyak orang tak berdosa yang akan mati karena tindakan ini, jumlah orang yang diselamatkan akan lebih signifikan. Orang-orang di kota itu sudah dalam bahaya karena keluarga kerajaan-kerajaan Brown telah memilih tempat seperti itu sebagai markas pasukan mereka. Namun, di sisi lain, tidak bertindak di kota maritim demi populasi tersebut akan menyebabkan masyarakat kota kering menghadapi risiko yang lebih besar di masa depan. Dan karena kota kering sudah memiliki populasi yang lebih besar dibandingkan kota lainnya, jumlah orang yang diselamatkan oleh tindakan ini akan jauh lebih besar daripada jumlah korban jiwa. Oleh karena itu, Minos merasa yakin akan bahaya yang dihadapi mereka yang memilih tetap berada di tengah baku tembak. Jika beruntung, mereka akan selamat.
Minos selalu menatap Dilian yang duduk sangat dekat dengannya dan berkata, "Baiklah, mari persiapkan staf rumah sakit umum untuk menerima prajurit yang akan terluka dalam pertempuran ini. Saya juga ingin Anda bersiap menerima warga terluka yang akan datang dari kota maritim. Anda harus merencanakan penutupan jalan samping rumah sakit umum dan membangun tenda di dekatnya sehingga kita memiliki lebih banyak ruang," kata Minos sambil melihat ke arah Dilian. Kelompok Minos tidak tahu berapa banyak orang terluka yang akan tiba di kota kering dalam beberapa hari ke depan. Namun jumlah tersebut mungkin lebih tinggi dari kapasitas lokal karena puluhan ribu orang dari kota tersebut memutuskan untuk tetap berada di tengah baku tembak. Bagaimanapun, Minos ingin kotanya memiliki kapasitas sebesar mungkin untuk menyelamatkan nyawa orang-orang yang tiba di sini. Bagaimanapun, orang-orang ini akan menjadi tenaga kerja yang penting bagi pembangunan lokal. Oleh karena itu, ada baiknya menyelamatkan siapapun yang tiba di kota ini. Namun rumah sakit umum tidak dapat menerima semua orang yang akan tiba dalam beberapa hari ke depan. Jadi, Minos ingin membangun tempat sementara tersebut di sisi bangunan itu. Hal ini akan memberikan ruang bagi lebih banyak orang untuk dirawat secara bersamaan tanpa memadati bagian dalam rumah sakit, di mana kasus yang paling parah akan mendapat prioritas. Di sisi lain, tindakan Minos ini tidak akan mempengaruhi perawatan para prajurit yang terluka dalam konflik tersebut. Itu karena para prajurit yang akan bertempur di kota maritim pada dasarnya adalah orang-orang yang berada pada tahap kelima, namun penduduk yang akan tiba di sini sebagian besar adalah orang-orang yang berada di bawah tahap ini. Oleh karena itu, kedua kelompok tersebut membutuhkan tenaga ahli dengan tingkatan yang berbeda, sehingga memungkinkan keduanya dihadiri secara bersamaan tanpa merugikan satu sama lain. Terakhir, kumpulkan pil kelas 1 yang dikumpulkan tentara dalam beberapa tindakan terakhir, khususnya pil penyembuhan, dan bawa ke rumah sakit umum. Kami akan memberikannya kepada orang-orang yang tiba di sini dan mereka yang berada dalam bahaya kematian terbesar. Mendengar hal tersebut, Dilian mengangguk ke arah Minos, menyetujui perintah pemuda tersebut. "Baik Tuan Muda, kami sudah menunggu perintah itu, jadi tidak akan sulit bagi kami untuk melakukan semua ini." Rencana Minos adalah yang terbaik karena sebagian besar pil kelas 1 ini tidak banyak berguna bagi tentara, khususnya yang berjenis penyembuhan. Itu karena tentara tingkat rendah tidak diperbolehkan meninggalkan kota kering. Akibatnya, hampir tidak ada dari mereka yang membutuhkan pil yang berfokus pada penyembuhan, seperti pil yang Minos ingin investasikan pada warga yang berasal dari kota maritim. Oleh karena itu, kerugian tentara dalam aksi ini akan minimal. Di sisi lain, konflik di kota maritim mungkin akan menghasilkan banyak dampak bagi dataran hitam. Setidaknya puluhan kali lebih banyak daripada investasi yang bersedia dilakukan Minos pada warga yang terluka yang akan tiba di sini dalam beberapa hari mendatang. Karena itu, Dilian setuju dengan rencana Minos, dan tentara lain di sana menganggap tindakan seperti itu sangat berharga. Setelah mereka selesai berbicara tentang kota maritim, Abi yang berada di sebelah Minos berbicara berikutnya, membawa informasi mengenai kelompok musuh yang ditempatkan di dekat kota kuning. "Baru-baru ini, kami menerima pesan dari keluarga Miller bahwa 10.000 tentara dari tentara kontra-revolusi keluarga Brown berkemah 205 km selatan, 50 km barat kota kuning," katanya, terkadang menatap tentara di depannya di meja itu, terkadang ke Minos. Keluarga Silva memimpin pos ini. Otis Silva sendiri yang memimpin kamp itu, berada di bawah pemimpin tertinggi keluarga Brown, London, komandan tentara kontra-revolusi. Juga, termasuk Otis Silva, ada 16 raja spiritual di tempat itu, dia menyebutkan jumlah yang hampir seluruhnya diwakili oleh orang-orang dari keluarga Silva. Faktanya, hanya satu dari orang-orang itu yang bukan, setidaknya bukan lagi, bagian dari keluarga Otis, melainkan House Brown, Jenderal Silva. Oh, jadi, lelaki tua itu ada di tempat seperti itu. Sepertinya itu mungkin kelompok pertama yang mencoba bertindak melawan kita. Di sisi lain, kondisi untuk menghadapi kelompok itu tidak mudah bagi kita. Beberapa tentara di ruangan itu berkomentar. Meskipun beberapa pihak sudah menganggap kelompok ini sebagai salah satu kelompok yang paling sulit untuk dilawan. Karena berada di sebuah kamp antah berantah, akan sulit untuk menggunakan strategi serupa yang digunakan di kota maritim oleh tentara di bawah komando Edward di tempat seperti itu. Dan akibatnya, tidak mudah untuk bertindak melawan kelompok itu. Paling tidak, mereka tidak bisa mengandalkan strategi apapun untuk menghindari pertarungan besar di tempat itu.
Tentu saja tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghindari hal ini jika mereka ingin bertindak melawan kelompok Otis. Area di mana kamp tersebut berada sangat ideal untuk dijadikan markas, tempat di mana orang-orang di pos tersebut dapat mempertahankan diri mereka dengan lebih mudah daripada yang dilakukan musuh ketika mencoba menyerang mereka. Selain itu, jumlahnya sangat signifikan, dan susunan spiritual yang berada di luar kamp semacam itu tidak akan berhasil melawan orang-orang di tempat itu. Lagi pula, meskipun susunannya sangat berguna, menggunakan benda seperti itu melawan lawan dengan level yang sama atau dalam keadaan siaga akan sulit untuk mencapai tujuannya. Jadi, akan sulit bagi Black Lion Army untuk menggunakan strategi seperti itu melawan kelompok Otis. Minos kemudian menoleh ke sisi tempat Abi berdiri dan bertanya, apakah ada anggota keluarga Miller yang termasuk dalam kelompok itu? Tidak, karena keluarga Silva memimpin kelompok itu, anggota keluargaku dikirim ke kelompok lain. Khususnya, yang terletak di desa sebelah timur kota kering, di tepi wilayah dataran hitam. Oh, begitu, ya, kalau begitu, kita tidak akan bertindak dengan cara yang sama di postingan ini. Jadi, kita akan melakukan sesuatu hanya untuk menarik perhatian musuh, tapi tugas kita di sana adalah akan gagal di desa sebelah timur dari sini. Mengenai kelompok di dekat kota kuning, saya ingin menggunakan strategi serupa dengan apa yang kami lakukan terhadap 4 kelompok keluarga Silva sebelumnya beberapa minggu lalu. Maksud Anda? Abi bertanya tanpa pengertian. Kami akan menggunakan beberapa tentara, terutama yang berasal dari markas rahasia kota kuning, untuk mengalihkan perhatian banyak jenderal spiritual dari kelompok musuh itu. Mereka akan menggunakan beberapa susunan pertahanan dan serangan untuk sementara waktu mengalihkan perhatian orang-orang yang lebih lemah di tempat itu sementara aku dan beberapa sekutu berurusan dengan 16 raja spiritual itu. Oh, jadi, ini adalah bagaimana Tuan Muda berpikir tentang berurusan dengan kelompok ini. Kelihatannya lebih baik, jika kita mencoba mengalahkan jenderal spiritual sebanyak itu, kita akan kehilangan banyak sersan. Petik 2. Tetapi dengan melakukan hal ini, kita akan selamanya melumpuhkan keluarga Silva dan sangat melemahkan kelompok di dekat kota kuning. Tuan Muda benar dalam memikirkan rencana itu. Dengan melakukan ini, kelompok musuh di dekat kota kuning setidaknya akan kehilangan pemimpin selama beberapa hari atau minggu, dan dengan satu atau lain cara, hal itu akan menghalangi mereka untuk bertindak. Grayson berkomentar sambil merenungkan ketidakmampuan suatu kelompok untuk bertindak tanpa pemimpinnya. Meskipun orang-orang lainnya masih berbahaya jika dijumlahkan, akankah masing-masing dari mereka memiliki keberanian untuk bertindak tanpa seorang pemimpin yang dapat menahan musuh yang lebih kuat saat mereka bertarung? Artinya, jika dua kelompok musuh bertemu di medan perang, kelompok yang pemimpinnya lebih lemah akan memiliki peluang bertahan hidup paling kecil. Tentu saja, ada alternatif untuk mengatasi perbedaan level, tapi setelah batas tertentu, ini akan sia-sia. Oleh karena itu, kelompok tanpa pemimpin yang kuat, seseorang pada tahap ke-6, mungkin akan mencoba untuk tidak bertindak untuk menghindari musuh dengan orang-orang yang memiliki kekuatan kultivasi seperti itu. Oleh karena itu, membunuh raja spiritual musuh untuk sementara waktu dapat memblokir tindakan ribuan jenderal spiritual itu. Dan kapan kita akan melakukan itu? Abi bertanya sambil bertatap muka dengan pacarnya. Kami akan bertindak paling lama dalam seminggu. Kami akan menyiapkan semua prajurit dari pangkalan rahasia itu untuk bertindak dalam periode ini. Segera setelah aksi kita di kota maritim terjadi, kita akan menyerang kamp musuh itu. Dia mengatakan ini dengan senyuman di wajahnya, ingin sekali menghadapi orang itu di medan perang. Dia punya rencana untuk menghadapi Otis, akhirnya membalas dendam atas kematian ayahnya. Minos kemudian melihat ke salah satu prajurit administrasi di tempat itu dan berkata, mulailah menyiapkan platform eksekusi di depan rumahku. Kami akan mengadakan eksekusi publik beberapa hari setelah kami menangkap Otis Silva.